Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rumah sejarah di Rengas Dengklok, Karawang. Warga Indonesia mengetahui peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, berikut adalah kisah dari rumah tempat mereka diculik. Bulan Agustus selalu ramai oleh peringatan kemerdekaan Indonesia, mulai dari perayaan hingga diceritakannya kembali kisah-kisah perjuangan bangsa. Salah satu kisah yang menarik untuk dibahas adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta dari Menteng, Jakarta Pusat ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini tentu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Penculikan tersebut dilakukan oleh golongan muda. Mereka mendesak golongan tua agar memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Melalui penculikan inilah, proklamasi yang diketahui rakyat Indonesia saat ini dapat terbentuk. Setelah diculik dari Menteng, dua proklamator Indonesia itu dibawa ke rumah Jeou Kisyong. Rumah ini berlokasi di dekat Sungai Citarum yang saat ini merupakan perbatasan antara Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang dan Kedung Waringin di Kabupaten Bekasi. Meski memiliki nama Tionghoa, Jeou Kisyong merupakan warga asli Karawang. Ia lahir di Pisang Sambu, Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat pada tahun 1880 dan wafat pada tahun 1964. Ia merupakan pemilik rumah di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yang menjadi tempat Bung Karno dan Bung Hatta diinapkan oleh tokoh muda Karl Saleh, Wikana, Aidit, dan Sukarni. Di rumah inilah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun dan ditulis tangan. Bahasanya diculik, kalau anak sekarang diculik artinya kan kriminal, tapi memang untuk memaksa Bung Karno memproklamasikan, kata Ibu Yanto, salah seorang cucu dari Jeou Kisyong yang kini jadi pengelola rumah singgah Bung Karno, Rabu 17 Agustus, seperti dikutip Detik Jabar. Yanto menjelaskan, dulu rumah Jeou Kisyong berlokasi persis di dekat sungai, namun seiring berjalan waktu, akibat kondisi geologis rumah Jeou Kisyong lalu dipindahkan. Dulu rumah ini ada di dekat sungai, tapi tahun 1950 itu ada banjir. Karena abrasi, rumah dipindah, dikopot satu persatu. Kini rumah itu sudah berusia 104 tahun meski sempat dipindahkan. Namun sekitar 95% dari komponen bangunan masih asli, mulai dari kayu jati pada dinding rumah, tiang, hingga langit-langit dari anyaman bambu dan genting. Yang pernah diganti hanya bambu usuk atap saja. Selain itu, lantai rumahnya juga masih asli, gentingnya juga masih asli, semuanya masih asli, ujar Yanto. Dikisahkan bahwa dulu lokasi ini dipilih karena Rengas Dengklok merupakan tempat yang paling aman. Bahkan konon bendera merah putih sudah berkibar di Rengas Dengklok sejak 16 Agustus tahun 1945. Dulu di sini aman, rumah Bapak Jeou Kisyong juga yang paling mewah pada masa itu, karena Bapak juga termasuk tokoh masyarakat di sini, kata Yanto. Selain eksterior dan bahan bangunan, perabotan di rumah ini juga masih dipertahankan seperti aslinya, salah satunya yaitu sebuah bangku teras berukuran besar yang telah berusia 1 abad. Bangku ini pernah digunakan Soekarno dan Hatta untuk duduk melepas lelah di teras rumah. Yang diganti cuma kaki-kakinya aja, bangkunya masih asli dan bentuknya masih asli, ujar Yanto. Selain karena Rengas Dengklok yang relatif aman, disebutkan bahwa rumah Jeou Kisyong ini dipilih karena lokasinya yang tersembunyi. Tak hanya itu, lokasi rumah ini juga terletak dekat dengan sungai, sehingga dinilai aman jika muncul situasi darurat. Dulu mau ke sana tidak ada jalan, masih hutan belakang rumah. Kalau di daratkan Jepang masih patroli, karena di sisi Sungai Citarum, seandainya ada apa-apa, bisa kabur naik perahu, ujar Yanto. Berdasarkan cerita yang didapat dari Jeou Kisyong, Yanto menuturkan, Soekarno beserta rombongan tiba di rumah itu pada 15 Agustus tahun 1945 sore. Mereka kemudian menginap 1 malam, lalu kembali ke Jakarta dan tiba menjelang subuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Katanya pakai 2 mobil.
Satu Jeff Willis. Satu orang tua bilang sih sedan hitam, kata Yanto. Sekian, dan terima kasih.